semuanya, halo sahabat Merdos, pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, karena hari ini kita akan merayakan dalam rangkaian ulang tahun Rumah Sakit RSIA Kendang Sarimer yang ke-8 pada tanggal 8 Agustus 2022. Nah, hari ini kita akan memulai untuk live talk show-nya pada jam 11 ya teman-teman semua. Nah, bagi sahabat Merdo, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ika Lusdiana. Saya berkesempatan pada pagi hari ini dalam membantu berjalannya live talk show dengan tema Kenali Stresmu, Sambut Bahagia Buah Hatimu. Teman-teman semua sahabat Merdos, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih MMC Club, nah kita nih punya produk yang terbagus dari RSIA Kendang Sarimer, yaitu rangkaian klub dari RSIA Kendang Sarimer. Namanya Mer Moms Club. Nah, itu apa sih? Itu adalah membership dari RSIA Kendang Sarimer bagi teman-teman semua, terbuka untuk umum. Jadi untuk laki-laki, untuk perempuan, bisa teman-teman. Ataupun yang sudah punya anak, dari bunda-bunda semua, bisa untuk bergabung di Mer Moms Club. Nah, ini untuk apa kegunaannya? Bisa bagus banget untuk pemeriksaan premarital, yaitu pemeriksaan screening untuk sebelum kita melakukan ini ya, pernikahan seperti itu. Nah, untuk bunda-bunda sekalian bisa menggunakan MMC Club ini juga dalam pelayanan kesehatan di RSI Kendang Sarimer, yaitu dalam memanfaatkan dalam diskon untuk pelayanan kesehatan dan untuk imunisasi seperti itu. Jadi Mer Moms Club and Kids ini sangat berguna sekali, manfaatnya sangat banyak dan bisa bekerja sama juga dari RSA Kendang Sarimer beserta jajaran yang nantinya juga berkolaborasi di RSA Kendang Sarimer. Teman-teman, hari ini kita akan mulai jam 11 seperti saya bilang tadi, kita mengangkat tema yang berjudul nih, kenali stresmu, sambut bahagia buah hatimu. Tentunya ini adalah tema yang sudah booming ya di kalangan masyarakat, karena kalangan masyarakat sekarang kan sudah melek dalam kesehatan jiwa ya. Nah, itu sangat bagus bagi kita semua dalam mempersiapkan kehamilan, dalam mempersiapkan kepunyaan anak, baby gitu ya. Sebelumnya kita akan izinkan saya dalam menyapa dulu tamu-tamu yang kita hormati dalam rangkaian acara hari ini, yaitu dari dokter yang menjadi narasumber kita. Ada 2 dokter, yaitu dalam sesi pertama ada Dr. Eka Catur, spesialis kedokteran jiwa, dan yang kedua ada Dr. Rozi, spesialis obgyn dan ginekologi. Sebelumnya yang saya hormati jajaran Direktur RSI Kendang Sarimer dan teman-teman semua yang berbahagia mengikuti acara kali ini dalam rangkaian live talk show. Yang saya hormati juga bagi para sponsor yang membantu berlangsungnya acara kali ini dalam rangkaian ulang tahun RSIA Kendang Sarimer, yaitu kita disponsori oleh MS Glow, disponsori oleh Mother Care, disponsori oleh Moringa Good dan Tupperware. Nah, bagi teman-teman, sebelum kita memulai acara kali ini, kita akan bacakan rundown-nya terlebih dahulu, yaitu dengan yang pertama kita akan disambut oleh Direktur Utama kita, Dr. Dimas Panji Condro. Nah, yang kedua kita akan memperkenalkan dari narasumber pertama kita, yaitu Dr. Eka Catur Prasetya, spesialis kedokteran jiwa. Ada games juga, kita mempersiapkan hadiah yang sangat menarik untuk teman-teman tentunya. Ada 10 hadiah dari kita yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Nah, yang kedua akan kita lakukan langsung di narasumber yang kedua, pembagian materi oleh Dr. Rozi Aditya, spesialis obgyn dan ginekologi. Lalu kita akan mengadakan tanya jawab juga dan penutupan. Semoga apa yang menjadi rangkaian kali ini bisa kita ikuti dengan baik ya teman-teman.
Nah, ini kita akan memulai pada jam 11. Kita sapa dulu nih dokter yang akan menyambut dari pembukaan acara kali ini, yaitu Dr. Dimas, Direktur dari RSI Kendang Sari Med. Kepada Dr. Dimas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini sudah masuk pembukaan atau Ya, masih? boleh. Boleh dokter, boleh sekali bisa dilakukan dalam menyambut teman-teman sahabat Merdos sekalian untuk membuka acara live talk show dengan tema Kenali Stresmu, Sambut Bahagia Buah Hatimu. Monggo dokter. Ya, dokter. Permisi dokter, monggo untuk bisa menyambut teman-teman sekalian. Dokter Dimas bisa memulai untuk memberikan sambutan. Baik, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Merdes. Iya, selamat pagi. Baik, pertama mari sebelum kita memulai acara ini, marilah kita puji Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmatnya, kebaikannya, dan rahmatnya. Tisu tumpuan. Walaupun ya, terus template neng ngarep ayo kok lekok nih. Kenali stresmu dan sambut bahagia buah hatimu. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak, termasuk para pemateri, Dr. Catur, spesialis kedokteran jiwa, Dr. Rozi, spesialis obstetri ginekologi, juga terima kasih pada seluruh panitia, seluruh rumah sakit karyawan, rumah sakit Kendang Sari Med. Terima kasih para sponsor, tadi disebutkan ada 4 yang besar ya, MS Glow, Mothercare, Tupperware, dan dari Moringa Food. Juga terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Semoga acara pada siang hari ini bisa diridhoi Allah, jadi ilmunya dapat, bahagianya dapat, dan pesan untuk kita kebersamaannya selalu. Jadi acara hari ini perlu diketahui oleh seluruh pihak merupakan rangkaian dari hari ulang tahun Rumah Sakit Kendang Sari Med yang jatuh pada tanggal 8 Agustus kemarin, di mana hari ulang tahun ini kita mengambil tema yang mungkin sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita sharing more happiness. Jadi kita pengen membagi lebih banyak kebahagiaan untuk seluruh pihak, jadi tidak terbatas hanya pada pasien, pada pengunjung yang datang ke Rumah Sakit Kendang Sari Med, tapi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Rumah Sakit Kendang Sari Med. Kita berharap bisa berbagi kebahagiaan lebih banyak lagi, termasuk salah satunya adalah kegiatan rangkaian yang dilakukan pada hari ini, yaitu talk show yang berjudul Kenali Stresmu dan Sambut Bahagia Buah Hatimu. Saya selaku direktur mengucapkan selamat menjalankan kegiatan talk show pada siang hari ini, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dokter Dimas atas sambutannya. Mohon maaf dokter, saya ada pertanyaan. Apa nih harapan dokter di usia yang memasuki ini ya, remaja ya? Di usia yang memasuki remaja, ulang tahun Kendang Sari Med pada tanggal 8 Agustus kemarin, apa harapannya dokter dalam memasuki ulang tahun yang saat ini? Oke, harapannya ya seperti dengan temanya, yaitu sharing more happiness. Kita pengen lebih banyak kebahagiaan yang kita bagi. Tentunya sebelum kita bisa membagi kebahagiaan, maka yang di dalam ini harus bahagia dulu. Jadi makanya iya, betul sekali. Termasuk dari level direktur, wakil direktur, kepala divisi, kepala unit, PJ, karyawan pelaksana, seluruhnya harus bahagia dulu. Karena kalau nggak bahagia dulu, gimana kita mau berbagi kebahagiaan? Jadi kita bahagia dulu di dalam ciptakan suasana kerja yang nyaman, kebersihan, penuh kebahagiaan, saling support, saling mendorong, saling membantu. Setelah itu baru buat atau berbagi banyak kebahagiaan bagi orang lain yang berinteraksi dengan kita. Jadi itu mungkin utamanya. Terima kasih dokter atas pesannya nih untuk karyawan semua, staf di sini, ataupun pesan-pesan untuk Mer Moms Club atau
Merdos apa nih dokter? Kalau untuk Merdes dan Mer Moms Club, support terus seluruh kegiatan-kegiatan di Rumah Sakit Kendang Sari Mer. Yeah. Kalau ada saran, ada kritik, kita sangat terbuka sekali. Prinsipnya Rumah Sakit Kendang Sari Mer adalah milik kita semua gitu. Jadi tidak akan terbatas kegiatan yang kita lakukan ini hanya dari seluruh manajemen, tapi juga mengakomodasi seluruh ide, permintaan, saran dari para Merdes dan para Mermoms Club. Baik, terima kasih dokter atas pesannya untuk kita semua. Saat ini kita akan memuja ya untuk ini RSI Kendang Sari Mer. Kita akan berusaha terus-menerus dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh Mer Moms Club dan Merdos sekalian. Nah, saat ini kita sapa dulu nih dokter untuk narasumber pertama kita dari Dr. Era Catur, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum Dokter Era Catur, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, Apa kabar Mbak? Luar biasa baik dokter, terima kasih. Saat ini dokter, kita dalam rangka live talk show, apakah dokter sudah siap dalam menyampaikan materi yang luar biasa nih tentang stres ya dokter ya? Betul, betul. Iya. Stres ini sangat ini ya dokter, krusial dalam kebahagiaan kita semua, kesejahteraan kita semua. Tidak hanya untuk Merdos, tapi dari diri kita juga ini kita bisa belajar tentang stres dan menggali ilmu dari dokter yang sudah bersertifikasi. Monggo dokter, kita sangat luar biasa bisa menerima ilmu dari dokter. Waktu dan tempat saya persilahkan ya dokter. Baik, terima kasih. Ya. Yang saya hormati Bapak Direktur, Dr. Dimas, dan seluruh direksi serta teman-teman yang berbahagia di Hermam dan Merdas. Teman-teman sekalian, senang sekali hari ini kita bisa sharing tentang bagaimana kita bisa mengenali stres yang kita rasakan, apalagi kita sebagai seorang ibu ya, dan kemudian juga menghadapi kehamilan dan persalinan yang ternyata ketika kita stres banget itu ada dampak yang tidak sederhana buat anak. Nah, oleh karena itu betul suaranya menggema. Bisa dibantu kan? Sebentar ya dok. Oke. Sekarang lebih bagus? Oke, suara saya terdengar ya? Terdengar, oke. Baik, oke. Terus Mas, yang di bagian audiovisual, gambar saya boleh dipin ya? Pin? Biar enak yang melihatnya. Oke? Oke. Jadi nggak kelihatan ada gambar, nggak ada orang yang ngomong. Gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Ayo dong yang dipin. Yang dipin masih Mbak pembawa acara. Oke, bagus. Baik, terima kasih. Nah, kenapa ini jadi isu yang mungkin harus kita siapkan ya? Karena kita tahu persis bahwa tidak mungkin kita bisa melahirkan, menumbuhkan, membersamai anak-anak yang bahagia tanpa kita menjadi ibu yang bahagia gitu. Persis seperti kata Pak Direktur, kita bisa berbagi bahagia ketika kita pun punya perasaan yang bahagia. Next. Boleh next? Oke. Apa sih sebenarnya mental wellness atau kesejahteraan jiwa? Kesejahteraan jiwa yang jelas tidak hanya sekedar kita tidak mengalami gangguan jiwa gitu ya. Karena kadang kok ke psikiater, jangan-jangan gangguan jiwa gitu ya. Kita selama ini mungkin zaman dulu ya orang mengenal datang ke psikiater, datang ke psikolog itu karena gangguan jiwa. Tapi semakin ke sini kita memahami ternyata mental wellness atau kesejahteraan jiwa itu tidak hanya terkait gangguan jiwa. Mental wellness itu juga terkait, boleh di next? Next, oke. Social connectedness, bagaimana kita bisa berhubungan sosial dengan orang lain, kita nggak gampang ngerasa bahwa orang lain itu sedang ngomongin kita nggak merasa gampang bahwa kita terputus dengan orang lain,
terkait juga dengan positive relationship, ya, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dengan perasaan aman, ya, tidak ngerasa bahwa dia akan meninggalkan kita terus atau sebaliknya dia akan mencelakai kita. Terkait juga dengan self esteem, tidak hanya self confident ya yang naik turun memang, tapi kita juga punya perasaan untuk menghargai diri sendiri. Mental wellness itu juga terkait dengan resiliensi, terkait dengan bagaimana kita bisa istilahnya itu kembali dengan cepat ketika kita mungkin menghadapi permasalahan-permasalahan dan juga hal-hal yang tidak mudah, apalagi terkait dengan kehamilan dan persalinan. Next. Mental wellness itu juga terkait dengan punya nggak sih kita purpose in life gitu ya, jadi tujuan-tujuan hidup kita gitu. Next. Oke. Mental wellness juga terkait dengan personal growth. Jadi nggak semata-mata setelah kita mengalami musibah, bencana, itu kita ngalamin distress, post-traumatic stress disorder, tapi kita bisa melihatnya sebagai sesuatu hal yang sebenarnya membuat kita semakin tumbuh dari hari ke hari. Next, oke. Dan yang terakhir terkait dengan environmental mastery. Bagaimana kita menguasai lingkungan di sekitar yang sudah sehari-hari bersama dengan diri kita. Oke, next. Dan otonomi. Oke. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, apa tadi namanya Mbak? Mermam ya? Mermam dan Merdaus ya, betul ya? Oke, Mbak MC di mana ya? Oke, next. Boleh next? Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat orang itu jadi gampang mengalami gangguan kesehatan jiwa, terutama terkait dengan kehamilan dan persalinannya. Nah, sebenarnya kalau kita bilang etiologi atau faktor penyebab dalam dunia kesehatan kita nggak mengenal itu, kita lebih mengenalnya sebagai faktor resiko atau hal-hal yang membuat kita jadi vulnerable, jadi rapuh dan mungkin sekali ketika itu datang, stresor-stresornya datang, akhirnya kita jadilah mengalami gangguan-gangguan tertentu. Apa saja? Yang pertama adalah faktor yang terkait dengan kehidupan kita secara umum atau lifelong risk factor. Next. Boleh diklik? Oke. Yang pertama, jika ada KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, ini mudah sekali membuat kita jadi gampang mengalami stres, terutama terkait dengan kehamilan dan persalinan. Yang kedua, misalnya kita mengalami sexual harassment atau pelecehan-pelecehan seksual, baik itu di masa sekarang maupun di masa-masa sebelumnya, terutama di masa kanak-kanak. Kemudian penyalahgunaan zat, ya, baik itu rokok atau mungkin alkohol. Kemudian pengalaman hidup yang penuh dengan tekanan. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa relasi kita, hubungan kita itu ada kaitannya dengan hal-hal yang terjadi sebelum pernikahan dan mungkin pada saat ini adalah persalinan dan kehamilan. Kemudian penyakit-penyakit fisik ini juga memungkinkan sekali kita gampang jadi mengalami stres ketika kita hamil maupun ketika kita bersalin. Kemudian keadaan yang vulnerable atau rapuh ya, misalnya kita dalam kondisi yang konflik dengan pasangan atau kita dalam kondisi pindah, kemudian sedang studi di luar negeri, sedang studi di kota lain dan sebagainya. Kemudian bencana alam ya, ini juga menyebabkan kita gampang mengalami gangguan psikiatri. Dan yang terakhir, riwayat terkait dengan masalah mental sebelumnya. Misalnya kita punya anxiety atau mungkin kita punya depresi sebelumnya, ketika ada kehamilan, tambahan stres, dan kemudian juga nanti menghadapi persalinan yang uncertainty ini, yang tidak jelas ini, itu juga akhirnya memudahkan kita mengalami gangguan jiwa. Next, faktor resikonya yang lain juga ada yang terkait dengan perinatalnya, terkait dengan menjelang bersalinnya. Next. Oke. Apa saja faktor resiko terkait dengan perinatal period? Di next lagi aja, ada yang postnatalnya. Oke. Yang perinatalnya, yang sebelum dan menjelang persalinannya, yang bikin kita jadi gampang
mengalami gangguan jiwa itu yang pertama kehamilan remaja. Ini gampang bikin stres ya. Yang masih muda-muda di bawah 20 tahun itu gampang banget mengalami stres. Yang kedua, kehamilan yang tidak diinginkan, unwanted pregnancy. Kemudian nggak adanya support, baik itu dari pasangan atau mungkin dari mertua. Dan yang terakhir, ketika mungkin belum nikah tapi terus mengalami kehamilan. Ini juga stres banget. Next. Nah, apa stresnya, apa faktor resiko kalau pasca persalinannya? Biasanya yang pertama jika mengalami keguguran. Jangan dipikir ya, ke orang yang mengalami keguguran itu gampang aja melepaskan kondisinya, bagaimana rasa bersalahnya, apalagi kalau misalnya ada yang datang, kemudian yang jenguk malah bilang, gara-gara kecapean kamu, atau mungkin, kamu nggak jaga kesehatan sih, makanya keguguran. Itu bikin capek banget ya, bikin semakin depresi perasaannya, tidak sekedar biasa-biasa saja. Kadang orang yang nggak memahami dan nggak bisa berempati dengan misalnya kondisi aborsi dan seterusnya itu kadang-kadang malah seenaknya saja gitu. Padahal orang yang mengalaminya pun nggak pingin mengalami hal yang seperti itu. Yang kedua misalnya bayinya sakit, misalnya ada ASD atau mungkin ada autism spektrum, ini atau mungkin ada Down syndrome, ini juga mempengaruhi sekali kondisi stres pasca persalinannya. Kemudian kurangnya dukungan sosial, ini jelas ya, apalagi kalau tetangga yang datang isinya semua mengkritik ya, loh kok kayak gitu sih, loh kok nggak dibedong sih, loh kok nggak digendong, dan seterusnya. Ini kadang-kadang bikin capek. Orang-orang yang datang itu sebuah support system gitu, tapi ketika kita dengarkan semua dan kemudian akhirnya kita jadi kebingungan, itu malah akhirnya jadi bukan sebuah dukungan sosial, malah jadi semacam kayak toksik dukungan gitu ya. Dan yang terakhir, di beberapa suku ketika melahirkan anak perempuan ini juga kadang-kadang bikin kondisi depresi tertentu. Next. Nah, apa faktor pelindungnya yang membuat memungkinkan orang bisa berkurang stresnya? Yang pertama, memiliki pengetahuan terkait dengan kehamilannya. Makanya di beberapa rumah sakit besar itu, dan mungkin nanti di MER juga ada ya, kita lakukan istilahnya kunjungan hospital sebelum persalinan. Biasanya di atas kehamilan 20 minggu itu orang yang mau melahirkan di situ dia harus ngecek nanti kalau pas mau melahirkan di UGD-nya seperti apa, berkenalan dengan bu bidannya, kemudian juga ngelihat nanti tempat bersalinnya di mana. Itu membuat orang yang akan melahirkan itu lebih ngerasa bahwa dirinya akan aman gitu. Apalagi kalau misalnya ada fasilitas-fasilitas tertentu yang memudahkan. Yang kedua, menurut penelitian ketika kita memiliki pekerjaan tetap atau pasangan kita memiliki pekerjaan tetap, itu juga membuat kita jauh lebih aman, merasa lebih aman. Yang ketiga, memiliki pasangan intim yang baik dan dapat dipercaya. Apalagi menurut beberapa penelitian, persalinan yang ditemani pasangan itu jauh lebih membuat stresnya itu berkurang. Dan yang terakhir, dukungan sosial dari pertemanan pekerjaan. Terutama buat wanita-wanita karir, wanita-wanita bekerja, rasa senasib yang diberikan oleh teman-teman sekerja itu sangat membantu mengurangi rasa stres, terutama ketika dia hamil dan bersalin. Next. Nah, apa sih sebenarnya dampak stres pada kehamilan? Beberapa penelitian mendapatkan ternyata hormon kortisol, kita tahu kalau di orang lagi stres, kapan-kapan kita bicarain ya next time tentang HPA aksis. Jadi ada sebuah sistem dalam tubuh kita dari hipotalamus di otak kita, kemudian pituitari, kemudian adrenal di atas ginjal kita. Ketika kita stres banget, itu kita memproduksi kortisol. Nah, ketika stres itu di luar kendali kita overwhelm, kewalahan, kortisolnya itu jumlahnya meningkat drastis gitu sampai kita kebanjiran. Nah, di saat itulah kita mulai mengalami gangguan dari stres ini, bisa gangguan ansietas, bisa sebuah gangguan depresi. Nah, ketika kita mengalami gangguan, ketika jumlahnya sangat banyak, kortisol ini bisa tembus lewat plasenta. Dan dia mempengaruhi area yang di area itu tempatnya namanya amigdala, yaitu tempatnya kegembiraan, kebahagiaan, dan rasa curiosity, ingin tahu, yang akhirnya menyebabkan nantinya ketika bayi ini lahir, karena
tingginya kortisol dalam proses pertumbuhannya menyebabkan dia jadi istilahnya itu bayi sulit, difficult baby gitu. Jadi dia akhirnya gampang nangis, gampang rewel, dan susah sekali distimulasi. Tuh, jadi kayaknya sederhana banget ya, stres pada waktu kehamilan, tapi dampaknya itu sangat luar biasa, yang akhirnya kadang-kadang menyebabkan pada bagian akhirnya anak menjadi susah untuk dilakukan stimulasi. Next. Next aja langsung. Oke. Apa saja dampaknya? Kalau antenatal ya, jadi depresi antenatal atau sebelum ke persalinan, dampaknya yang pertama tentu penerimaan layanan kesehatan dan sosial yang buruk oleh ibu gitu ya. Kalau kita mengalami depresi tentu kita akhirnya jadi agak susah untuk kemudian mendapatkan pelayanan yang baik gitu, karena prefrontal kita, bagian otak yang itu apa ya, memahami kemudian fungsi luhur dalam diri kita itu dibajak oleh otak emosional kita. Sehingga kita ini akhirnya jadi kayak serba sensitif, serba ingin marah-marah, serba semua orang salah, semua serba orang itu mencurigakan dan seterusnya gitu. Yang kedua, tentu saja karena kita punya kondisi yang seperti itu, akhirnya kita jadi kesehatan fisik dan buruk dan juga gizinya juga buruk gitu, dan itu tentu berbahaya buat baby kita. Yang ketiga, penyalahgunaan zat ya. Kadang karena kita stres banget, takut, nggak ada yang dampingi, nanti anak ini masa depannya gimana, kalau anak ini lahir cacat gimana, dan seterusnya. Akhirnya kita larinya kadang-kadang ke zat ya. Pakai rokok, minum alkohol ya, yang justru nantinya berdampak pada bayi kita. Kemudian dampak terkait dengan perkembangan janin seperti yang aku ceritain sebelumnya. Kemudian juga pada persalinannya. Dan yang terakhir perkembangan anak, baik itu perilaku, kognitif, motorik, maupun psikologisnya. Next. Nah, cemas sebelum persalinan itu juga punya dampak yang besar ya, terutama preeklamsi. Kita tahu ketika kita cemas itu mengaktifkan saraf simpatis yang itu akhirnya ujung-ujungnya semua bagian organ kita itu dituntut untuk aware. Jadi kita itu kayak siaga gitu. Nah, ketika kita siaga terus-menerus, salah satu dampaknya itu adalah peningkatan heart rate dan kemudian peningkatan tensi darah. Akhirnya mudah sekali kita mengalami preeklamsi dan eklamsi. Kemudian retardasi pertumbuhan intrauterus. Ketika peningkatan kontriksi dari pembuluh darah tentu saja punya dampak pada istilahnya lalu lintas nutrisi dari kita, dari ibu ke babynya. Kemudian kelahiran prematur, kemudian apgar kelahiran rendah, dan juga efek pemrograman terkait dengan sumbu HPA atau HPA aksis yang itu berdampak pada fungsi kognitif dan yang lainnya. Beberapa ahli bahkan mengatakan dampak kecemasan sebelum persalinan itu jauh lebih besar dibandingkan depresi itu sendiri. Next. Nah, apa saja yang kadang bikin ibu hamil itu gampang banget mengalami depresi atau cemas? Yang pertama adalah penolakan. Ini hati-hati ya, ayah-ayah yang mungkin sebenarnya tidak berniat untuk menolak ya, misalnya mengatakan, "Loh Ma, kok hamil lagi sih? Padahal kan kakak baru umur 2 tahun." Padahal yang hamilin juga bapaknya juga gitu ya, tapi rasanya kayak penolakan gitu. Nah, kadang-kadang itu diterima ibu sebagai sebuah rasa bersalah. Nah, jika ini terus-menerus dirasakan, kemudian juga tipikal ibu yang gampang nelongso, dipikir terus-menerus, akhirnya ini kortisolnya bisa meningkat gitu, yang ujung-ujungnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang diceritakan tadi di depan. Yang kedua, pengabaian ya, makanya kenapa memang benar ibu-ibu yang hamil itu pingin disayang banget, iya gitu, karena di saat itu rasanya kayak ada perasaan yang cemas campur depresi yang justru di saat itu butuh banget perhatian. Makanya ketika pengabaian dilakukan, nantinya cenderungnya ibu ini jadi kayak mengalami hal-hal yang nanti di bagian akhirnya kortisolnya meningkat pula.
Kemudian penghinaan, udah hamil, dihina-hina, nggak bisa didik anak, nggak bisa ngurus benar, jadi istri yang nggak benar dan seterusnya. Ini tentu juga gampang banget bikin stres saat hamil. Kemudian pengkhianatan, ini ya, naudzubillah min dzalik lah ya, saat hamil kemudian dikhianati. Ini kan stres banget jadinya gitu. Dan yang terakhir, ketidakadilan. Ini juga gampang banget bikin stres pada saat kehamilan. Dan lukanya itu cenderung sangat lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Next. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, mermam, merdos ya, attachment atau perasaan kelekatan antara ibu dan anak itu dibangun sejak hamil dan di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi sebisa mungkin ibu yang sedang hamil menjaga betul perasaan stressfulnya karena itu mempengaruhi sekali perasaan aman buat babynya. Anak, bayi yang merasa bahwa dirinya nggak lekat dengan ibunya, dia akan tumbuh jadi anak-anak yang dia gampang insecure. Dia gampang banget merasa khawatir dan takut. Menurut beberapa ahli, ada namanya Pak Bowlby, ya dia mengeluarkan teori namanya attachment Bowlby. Menurut beliau, di usia ketika di hamil sampai usia 2 tahun, itu kehadiran pengasuh utama, ibu, itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti ke depan kita memberikan rasa aman terhadap diri sendiri. Bagaimana kita menghargai diri sendiri. Bagaimana kita tidak gampang menyerah terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan. Menurut Pak Bowlby ada 4 tipe kelekatan. Yang pertama adalah secure, yaitu orang-orang yang memang pada waktu dia janin, ibunya hadir, ngobrol, nyayang, sekitarnya juga seperti itu ya. Ketika lahir sampai usia 2 tahun, kehadiran pengasuh utama didapatkan, ketika nangis, minta susu diberikan, dan seterusnya. Itu menumbuhkan anak-anak yang secure. Kemudian yang kedua, ada tipe yang namanya insecure, anxious, yaitu anak-anak yang biasanya ibunya nggak hadir. Ya, baik itu ketika dijanin, ibunya mungkin nggak pernah ngajak ngobrol, nggak pernah membelai, intinya nggak ada interaksi yang bagus. Dan di usia 0 sampai 2 tahun, ibunya sering unavailable, sering nggak ada. Ketika dia nangis, ketika dia apa, sering nggak hadir. Atau pengasuh utamanya sering nggak hadir. Nah, itu akhirnya menumbuhkan anak-anak yang cenderung dia insecure anxious. Insecure anxious ini orangnya posesif. Dia takut banget ditinggalkan. Baginya perpisahan itu mengerikan sekali. Jadi kalau misalnya dia nanti pas usia-usia menjelang 7 tahun, ketika dia masuk STK, ya menjelang SD, dia akan susah sekali. Dia mengalami kalau di gangguan psikiatri namanya gangguan cemas perpisahan. Dia susah banget untuk kemudian ditinggalkan. Anak-anak pada umumnya 2 minggu itu gangguan penyesuaian, tapi dia mungkin sampai berbulan-bulan bahkan tahun, sampai akhirnya dia bisa untuk dilepaskan. Atau mungkin dia mengalami gangguan enuresis, ngompol di usia yang relatif seharusnya dia sudah berhenti mengompol. Gitu ya. Ini anak-anak yang mengalami insecure anxious ya, karena inavailabilitas. Yang ketiga adalah namanya insecure avoidant. Kalau tadi dia takut banget ditinggalkan, kalau yang ini sebaliknya, dia malah takut dengan kedekatan. Ya, biasanya ibu-ibunya atau pengasuh utamanya merasa relasi itu adalah sesuatu yang menyakitkan gitu. Misalnya kayak tadi dia ketika hamil ya, dia sudah dikatakan aduh kok kamu ada lagi sih, dia udah ditolak ya dari awal. Kemudian atau ketika dia lahir, ketika dia nangis, dia cubit anaknya, tambah menjerit dan seterusnya. Jadi buat bayinya relasi itu menyakitkan. Relasi itu sesuatu yang pedih gitu. Sehingga akhirnya ketika dia tumbuh, dia agak susah untuk dekat dengan orang lain. Ya, dia hobinya mojok sendirian kalau di kelas ya, atau mungkin ketika dilakukan pendekatan ke dia, dia buru-buru untuk menghindar ya, karena buat dia relasi itu menyakitkan. Yang terakhir adalah insecure disorganized. Ini tipe yang paling, mohon maaf, agak parah gitu.
Biasanya dia diasuh oleh ibu-ibu juga yang mengalami baby blues yang tidak terkendali sampai mungkin mengalami depresi pasca persalinan. Nah, anak-anak yang tumbuh dari ibu-ibu yang biasanya mengalami seperti itu, dia cenderung apalagi tidak dihandle pengasuhannya oleh komunitasnya, oleh mertuanya, oleh ayahnya, atau oleh lingkungan sekitarnya, maka yang terjadi dia mengalami kebingungan. Dia mengalami hate and love relationship. Jadi dia agak bingung membedakan antara cinta dan benci. Biasanya kalau ke klinik saya ada orang bapak-bapak yang datang mengatakan, "Dok, saya tuh loh sayang banget sama istri saya, tapi nggak tahu ya dok, kok saya nggak berhenti mukulin dia ya." Jadi dia itu antara benci dan cintanya itu bingung. Ibunya pada waktu dia masih masa kanak-kanaknya, ketika nangis, dicubitin, dipukulin, "Oh kamu itu anaknya bapakmu mana? Bapakmu nggak pernah datang." Gitu ya. Terus kemudian nggak lama dia datang lagi peluk, "Maaf ya nak, mama salah, mama jahat." Nah, itu menciptakan hate and love relationship. Kebingungan antara cinta dan benci. Kenapa security ini penting banget, attachment ini penting, dan itu berlangsung sejak hamil sampai nanti di usia 2 tahun, karena Bapak Ibu, tadi apa namanya, mermam and merdos, ya, attachment itu mempengaruhi sekali namanya, yang pertama, sorry nggak kelihatan, safe haven. Jadi kita ngerasa bahwa ada tempat di mana apapun kesalahan kita, kita bisa berlindung. Kalau kita nggak punya attachment yang bagus ya dengan pengasuh utama kita di masa kanak-kanak, kita takut, gampang sekali takut untuk tidak punya pijakan. Yang kedua terkait dengan proximity, jarak gitu. Kalau kita nggak punya attachment yang baik, kita jarak dikit aja dengan pasangan misalnya, nanti anak-anak kita ketika dia dewasa kuliah di mana jaraknya agak jauh sedikit aja dia sudah mengalami kecemasan luar biasa ketika dia nggak punya attachment yang secure. Kemudian separation distress terkait dengan perpisahan, ya kehilangan, kematian, diputus dan seterusnya. Ini juga sangat terpengaruh oleh attachment ini. Dan yang terakhir adalah secure base. Next, Mas. Oke. Secure base itu adalah titik di mana kita boleh gagal, boleh berhasil, boleh sukses, boleh mencoba lagi. Tanpa attachment yang baik, maka kita cenderung takut sekali untuk memulai. Karena buat kita nggak ada tempat yang secure buat kita. Oleh karena itu, kenapa Bapak Ibu 0 sampai 2 tahun atau kalau mungkin di dunia dokter anak ya, itu dikenal dengan 1000 hari pertama ya, baik itu di dunia apa namanya, KIA lah ya, ibu dan anak ini. 1000 hari pertama itu sangat penting sekali karena itu mempengaruhi begitu banyak hal ke depan. Next. Nah, ini beberapa penelitiannya, anak-anak yang dia mendapatkan attachment yang secure ketika dia nangis, ya itu bisa dilihat yang di gambar atas, baby has a need ya, dia naik akhirnya dia nangis karena dia butuh sesuatu, susu atau mainan dan seterusnya. Kemudian need meet the caregiver, pengasuh utama yang ngasih, maka dia membangun rasa percaya. Sebaliknya ketika dia punya kebutuhan, kemudian dia nangis, tapi pengasuh utama yang nggak ada, nggak hadir, atau mungkin dengan kebencian menjawabnya, maka dia membangun sebuah perasaan mistrust. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 5 kondisi yang terjadi mulai dari vulnerability to neuroinflammation ya. Jadi ketika dia insecure tadi, maka dia gampang sekali mengalami inflamasi sehingga nanti gampang sakit-sakitan. Kemudian HPA axis dysfunction ya, jadi dia gampang meningkat kortisolnya, gampang stres ya. Nanti ketika dia tumbuh dikit-dikit dia cemas dan seterusnya. Kemudian mengurangi oksitosin. Oksitosin itu membuat kita kayak ngerasa disayangi, dicintai. Anak-anak yang nggak secure, maka dia ngerasa bahwa dirinya selalu nggak dicintai, selalu bikin masalah. Kemudian oxidative stress damage. Jadi justru yang terjadi dia gampang sensitif, gampang tua lah gampangannya ya, karena cenderung dia mengalami stres yang berlebihan. Next. Nah, apa yang harus dilakukan? Klik lagi, Mas. Oke. Nah, beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh ahli. Next lagi. Next. Oke.
Jadi jangan melewatkan antenatalnya ya, sebisa mungkin kita sudah melakukan itu ketika usia kehamilan sebelum 20 minggu. Dan kita udah membooking atau melihat ya tempat bersalin kita ketika 20 minggu jalan. Kemudian 4 kali ANC visit ya, kemudian PMTCT terutama buat ibu-ibu yang punya HIV misalnya, lakukan PMTCT. PMTCT itu prevention ya, baik itu misalnya kayak minum antiviral dan sebagainya. Kemudian educate, screen, refer problem of alcohol, tobacco, drug. Jadi kalau kita punya kecanduan rokok atau mungkin kecanduan alkohol, segera ke ahli, ke psikiater misalnya untuk program berhenti merokok atau program berhenti alkohol. Kemudian dilakukan screening, ada nggak screening psikososial yang terjadi, bisa ke ahlinya, salah satunya ke psikiater. Kemudian adequate nutrition ya, jadi nutrisinya yang cukup ya. Kemudian sebisa mungkin kita sebelum melahirkan itu udah konseling menyusui dini. Ya, itu penting karena menurut beberapa penelitian postnatal depression salah satunya ketakutan untuk menyusui. Kemudian stimulasi dan support. Ini tentu saja dari suami. Pastikan kalau pas lagi hamil, lagi mau melahirkan, suami datang ya. Kalau misalnya dia kerja jauh di luar kota, pastikan pada waktu melahirkan itu adalah waktu cutinya. Next. Oke, kemudian ketika mulai lahir sampai 6 bulan, itu yang di kota itu yang paling penting, yaitu postnatal care dan kemudian effective family planning dan PMTCT jika ada faktor resiko. Kemudian jangan lupa ada adequate nutrisi dan kemudian ada stimulasi. Next. Oke. Untuk 7 bulan sampai 2 tahun tentu itu hal yang penting juga ya, tapi biasanya yang paling sering terlewat itu yang di antenatal dan di usia terakhir sampai di 6 bulan pertama. Biasanya dibiarkan aja, nggak distimulasi, nggak ada ngobrolnya dan seterusnya. Nggak dicari senyumnya ya, akhirnya anak-anak cenderung tidak mengalami stimulasi. Padahal kalau secara teori di usia 0 sampai 2 tahun itu sensori motor dan di usia itu anak-anak belum mengenal simbol bahasa. Yang mereka kenal adalah sentuhan dan pelukan, senyuman dan seterusnya. Next. Nah, jadi yang mau saya katakan pada kesempatan siang hari ini adalah Bapak Ibu, ketika orang dewasa itu mengalami trauma, itu yang mengalami gangguan hanya satu bagian dari otak kita. Tapi jika bayi yang mengalami trauma, baik itu kekerasan verbal atau perasaannya dari transfer dari ibunya karena kortisolnya yang meningkat, itu dia bisa mengalami gangguan hampir secara keseluruhan dari fungsi otaknya. Jadi kabel-kabelnya, kemudian arsitektur otak itu udah berubah. Menurut beberapa ahli, yang akhirnya dominan berkembang kalau anak yang dia mengalami trauma, anak-anak pada umumnya yang berkembang kayak gitu ya. Bisa dilihat yang sebelah kiri, typical development, pertumbuhan otak anak itu, jadi otak kita ada 3 bagian ya. Ada namanya neokortex, itu yang akal kita, yang itu dimiliki manusia. Kemudian ada amigdala, otak tengah, itu adalah emotion brain kita, otak emosi kita, dan itu dimiliki oleh mamalia rata-rata. Dan kemudian ada namanya otak reptil atau batang otak gitu. Nah, pada saat anak itu mengalami trauma yang berkembang pesat, itu justru otak reptilnya atau batang otaknya yang sebenarnya fungsinya untuk survive, untuk bertahan. Sedangkan regulasinya, sosialnya, bahkan kognitifnya yang itu adalah fungsi dari neokorteksnya tidak banyak berkembang. Kenapa? Karena dia ngerasa bahwa dia terancam terus-menerus. Gitu. Sehingga akhirnya otomatis stimulasinya jadi susah, kecerdasannya menurun, kemudian dia menjadi anak yang susah, rewel, dan seterusnya. Jadi hubungan ibu dan bayi dimulai sejak kehamilan, ya, bukan pada waktu dia lahir. Kemudian saat ibu hamil mengalami depresi, janin juga merasa sedih dan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangannya. 1 dari 3 ibu itu mengalami depresi, ya, paling tidak mengalami baby blues. Kemudian screening wanita hamil untuk masalah psikososial dan kesehatan mental sampai hari ini sangat rendah sekali. Bahkan di Indonesia kita tidak menemukan semacam brief
psikoterapi ketika seseorang itu mengalami gangguan-gangguan psikososial. Kemudian depresi pada ibu tentu akan melewatkan satu hal yang sangat penting, apalagi Indonesia berikutnya akan mengalami bonus demografi yang tinggi, tapi kalau depresi yang didapatkan tentu akan banyak merugikan. Kemudian prematuritas, BBLR, kemudian dan berbagai macam jenis gangguan tumbuh kembang itu bisa dicegah ketika kita memperhatikan betul nutrisi tentu saja dan juga kondisi psikologi ibu pada waktu kehamilan. Next. Pada ibu ingat ya, hal-hal yang seringkali mempengaruhi yaitu parenting stress, semakin berlebihan mengkonsumsi bagaimana cara mengasuh kadang juga akhirnya menyebabkan ibu semakin berjaga-jaga, semakin takut salah yang ujung-ujungnya bikin ibu itu jadi stres juga gitu. Kemudian pregnancy discomfort apalagi kehamilan pertama dan yang paling banyak juga mengalami preeklamsi itu adalah kehamilan pertama. Paling banyak depresi postnatal itu juga kehamilan pertama. Jadi banyak tahu belajar terutama terkait ketika kita sedang hamil pertama. Kemudian pregnancy development juga ini seringkali apalagi kalau dokternya bercandanya kayak nggak paham ya, mohon maaf ya, misalnya dibilang bayinya, oh bayinya kecil banget sih, ibu nggak pernah makan ya, aduh itu kan menyakitkan sekali gitu ya. Kalau misalnya memang masih dalam batas normal, nggak usah sampai mengatakan hal-hal yang mungkin membuat orang justru tambah stres. Kemudian psikososial, baik itu relasi terkait dengan isu-isu hubungan dengan pasangan. Biasanya kalau hamil itu semakin sensitif, semakin pengen dipeluk, semakin didekati, tapi sebaliknya yang didapatkan dari suami. Kemudian kondisi di rumah, sudah mau punya anak, tapi kok belum punya rumah. Nanti suami belum punya pekerjaan tetap, ini mengerikan. Kemudian efeknya apa? Efeknya misalnya ibu jadi gampang depresi, cemas, dan seterusnya. Bayi bisa lahir prematur. Oke, jadi rahim uterus kita menyediakan lingkungan pertama yang aman dan terjamin bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Ibu sendiri membutuhkan lingkungan yang mendukung, apalagi jika mungkin ibu kayak LDR atau mungkin pasangannya tidak selalu membersamai. Kemudian pelayanan antenatal dan postnatal perlu fokus pada kesejahteraan jiwa ibu dan bayi. Kemudian aktivitas ibu sebagai orang tua tergantung sekali juga oleh dukungan, baik itu oleh ayahnya, oleh keluarga besar, dan juga mungkin kalau dia bekerja oleh majikannya dan juga oleh komunitasnya. Next. Nah, ini menurut beberapa penelitian, ini ada gambar ini ya, ketika ibu dikasih video tentang ibu dan bayi, ternyata yang aktif itu hampir seluruh bagian otaknya, baik itu yang emosional maupun yang prefrontal, yang logika. Tapi ketika dilihatkan bayinya dan kemudian hilang, ternyata yang sangat aktif itu adalah otak emosionalnya. Jadi menurut penelitian ini ternyata kalau dulu kita berpikir kehadiran ibu itu berdampak pada bayi, tapi menurut penelitian ini sebenarnya juga sebaliknya. Bayi yang tenang, yang nggak rewel, yang membuat ibu ngerasa bahwa dirinya melakukan sebuah pengasuhan yang baik, ternyata itu juga membuat ibu jadi tenang. Gitu. Jadi pengasuhan yang baik, yang nggak stres, itu juga ternyata berdampak pada oksitosin dari ibu. Ibunya jauh lebih percaya diri, ibunya jauh lebih bisa mengembangkan pekerjaan dan karirnya ketika dia bisa melakukan pengasuhan yang lebih baik. Next. Nah, jadi peran keluarga juga sangat menentukan stres pada kehamilan. Ingat, lakukan survei dan booking awal ya. Ini penting, jangan nanti kalau menjelang melahirkan aja kayak zaman dulu. Nggak bisa, sekarang sudah berubah zamannya ya. Datang, lihat ya, jangan semua mengandalkan istilahnya koinsiden kebetulan begitu saja. Yang kedua, dilakukan penilaian resikonya, masalah kesehatan mental ada enggak,
merokok atau enggak, pakai alkohol atau enggak, kemudian nggak mau makan atau enggak, kemudian apakah perlu adanya konseling, kemudian memastikan keluarganya efektif. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ibu ini adik kakak sudah baru usia 22 bulan, terus sekarang hamil lagi, nggak apa-apa, masih ada waktu kok untuk melanjutkan. Oh boleh menyusui dulu, pokoknya nanti ketika terasa lebih banyak kontraksi bisa dihentikan. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu sekali, apalagi jika ada faktor-faktor resikonya. Kemudian kerentanan terutama pada ibu-ibu remaja. Kemudian dibutuhkan yang kasih sayang yang luar biasa terutama pada ibu-ibu remaja. Next. Jadi terakhir penutup dari saya, yang paling dibutuhkan oleh seorang ibu di dalam kehamilannya yang pertama adalah sense of belonging. Perasaan bahwa dirinya dicintai. Ingat, perasaan ini membuat seorang ibu itu merasa bahwa dirinya bagian dari keluarga, bahwa dirinya itu disayangi, bahwa dirinya itu akan disupport, bahwa dirinya akan didukung apapun baik itu benar maupun salah. Yang kedua, spirit of mastery, perasaan bahwa dia bisa mengelola persalinannya, bahwa dia nanti bisa melahirkan dengan baik, apakah itu nanti dengan normal atau mungkin perlu dengan seksio cesaria. Yang ketiga, spirit of independent, bahwa dia berhak untuk menentukan I have my own decision gitu. Dia nggak perlu takut untuk kemudian nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, yang paling penting adalah spirit of generosity. Jadi ketika ketiga hal ini sudah dimiliki oleh seorang ibu, maka dengan mudahnya dia bisa melewati ini dengan apakah itu akan ada hasil yang baik maupun hasil yang tidak baik dari kehamilan maupun persalinannya. Karena dia tahu persis, I have a purpose for my life. Apapun yang terjadi itu ada reason-nya, ada alasannya. Next. Demikian presentasi dari saya. Semoga kita semua yang sedang hamil, sehat, yang menjelang bersalin lancar, dan dikaruniai anak-anak yang bahagia, bertanggung jawab, dan juga bisa memberikan berkemurahan hati dan memberi banyak rasa syukur pada diri kita dan keluarga kita, insya Allah. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Eka Catur atas materinya yang luar biasa. Nah, Dokter, mohon maaf saya ada pertanyaan nih Dokter sebelum mengawali dari teman-teman yang mengikuti live talk show bertanya. Ini saya ada satu pertanyaan Dokter yang tadi mengganjal. Untuk perasaan insecure itu Dokter, apakah dari kita sendiri itu bisa mengatasi itu ya? Oh bisa. Ya. Jadi perasaan insecure yang kemudian itu muncul nanti ketika dewasa atau mungkin saat terutama terkait biasanya di 15 tahun ke atas ya, di saat mulai start quarter life crisis ya, saat-saat kita mulai harus meninggalkan orang tua, terus kemudian kita mulai mempertanyakan diri sendiri, biasanya insecure-nya muncul. Nah, muncul di saat itu kecenderungannya karena biasanya ada PR-PR yang belum dikerjakan sebelumnya. Biasanya bisa karena mungkin perasaan trust mistrust yang gagal dikelola di awal kelahiran. Kemudian juga bisa itu dari perasaan otonomi yang nggak diberikan ketika usia sampai 2 sampai 4 tahun. Itu mungkin lain kali ya kita bahas tentang itu. Di 2-4 tahun itu mestinya otonomi diberikan. Jadi di saat itu waktunya toilet training, tapi mungkin dia nggak pernah dilakukan itu, sehingga dia pakai popok terus. Kemudian dia nggak pernah mengalami diberikan izin untuk istilahnya mengelola otonominya, sehingga dia tumbuh jadi orang-orang yang shame and doubt. Dia jadi anak-anak yang pemalu dan peragu. Nah, kalau memang kita mengalami hal itu, apakah itu bisa dibantu? Bisa banget. Yang pertama, kalau misalnya kita mungkin untuk melakukannya, tentu saja kita bisa gelontorkan diri kita dengan empati. Jadi kita mengempati diri kita sendiri gitu. Makanya sekarang banyak konsep-konsep self healing, self love gitu.
Tapi kadang-kadang kita gagal terutama terkait dengan memaknai hal-hal yang sudah lewat itu. Gitu. Jadi kadang kita kayak merasa bahwa diri kita ini bersalah terus, atau mungkin kita merasa bahwa diri kita ini selalu gagal terus. Nah, kadang mestinya kita bisa mulai meraba apa sih sebenarnya makna dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Tapi kadang itu nggak gampang banget meyakinkan diri sendiri. Nah, di saat-saat seperti itu mungkin kita butuh bantuan pihak ketiga, biasanya psikolog, psikiater itu lebih mudah untuk mengenali hal-hal apa yang sebenarnya memicu kita di saat itu. Yang terus kita taruh di hipokampus, bagian dari amigdala kita, yang terus kita putar ketika kita mengalami kegagalan. Gitu. Sehingga akhirnya kita ngerasa imposter terus-menerus. Kayak gitu. Luar biasa dokter penjelasannya. Terima kasih ya dokter. Nah, berarti kita ini sangat berkesinambungan ya dokter, dari mulai usia 0 sampai 2 tahun, sampai nanti kita menjadi remaja, menjadi dewasa, mempersiapkan sendiri keluarga kita, itu juga mempengaruhi dari pola asuh yang sebelumnya. Nah, karena pola asuh yang sebelumnya itu sudah terjadi, jadi kita itu perlu mempersiapkan untuk pola asuh yang selanjutnya, begitu ya dokter ya? Nah, betul. untuk pola asuh yang selanjutnya ini, kita usahakan dalam keadaan yang bahagia, yang sehat, yang kita itu bisa mengenali stres kita, supaya kita bisa, ini ya dokter, mengatur, kontrol, dan memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri dulu, sebelum kita memberikan asuhan yang terbaik juga untuk anak kita, gitu. Betul, ibu yang bahagia, anak yang bahagia ya. Darinya, saat ini kita membuka sesi tanya jawab ya dokter, dengan Dokter Siap. Eka Catur. Bagi teman-teman peserta live talk show bisa memberikan pertanyaan. Apabila ada yang bertanya, monggo silahkan open mic. Kita persilahkan untuk 3 penanya. Apakah ada pertanyaan dari Merdos dan teman-teman sekalian? Iya. Ada chat ya, nggak mau angkat tangan. Oh baik, boleh. Nanti kalau ada di chat, saya bantu ini ya, bacakan ya. Bisa dibantu untuk ini? Baik, ada pertanyaan dokter, bagaimana mengelola dan mengatasi stres setelah melahirkan? Oke. Ada pertanyaan. Ya. Bagaimana dokter aku bacain yang dalam lengkapnya ya, Mbak. mengelola dan mengatasi stres setelah melahirkan? Ya. Oke. Oke, ini aku boleh bacain nggak Mbak, bantuin baca? Yang lengkap kalimatnya, boleh ya? Kan Mbak ada jaraknya jauh ya, boleh ya? Oke. Dari Ibu ya, Ibu Nurul C, sempat mengalami masa stres setelah melahirkan. Lalu bayi saya sering rewel. Bagaimana cara mengatasi trauma pada bayi saya yang terkena transfer masa stres saya yang lalu? Oke. Jadi prinsipnya sebenarnya pengasuhan itu sifatnya agak komunitas ya. Jadi ibu-ibu itu senang sekali sebenarnya saya ada kayak apa tadi Mbak? Mermam ya. Mermams Club, Mermam Club. Karena dengan itu kita itu bisa mengasuh secara bersama-sama gitu. Karena sebenarnya pengasuhan ini intinya itu nggak harus kita mengalami kesulitan sendirian gitu. Nah, jadi kita bisa berbagi cara pengasuhan, kita bisa berbagi cara mengatasi hal-hal yang sulit ini. Nah, apalagi kalau ibunya ngalami baby blues ya, karena bisa dibilang 1 dari 3 itu kan banyak banget ya yang mengalami baby blues. Jadi mungkin banget kita mengalami baby blues gitu. Nah, terus gimana dok kalau yang udah terlewat? Kalau yang udah terlewat, nah sekarang pastikan kita memberikan sesuai dengan porsinya pada saat-saat ini gitu. Jadi ayo belajar lagi. Sayangnya sih kalau di kita kebanyakan kayak Denver di Posyandu itu masih menilai ini ya, tumbuh kembang fisiknya gitu. Sedangkan tumbuh kembang psikologinya tidak banyak karena mungkin di zaman-zaman dulu itu belum terlalu aware atau mungkin karena mungkin ibunya udah
membersamai terus-menerus begitu ya, sehingga kesannya tumbuh kembang psikologi itu nggak diperlukan gitu. Nah, kalau menurut saya sih mestinya mulai saat ini kita bisa bantu gitu. Apakah anak ini sudah cukup merasa secure? Apakah anak ini sudah, karena kalau di psikologi itu ada 6 area, mulai dari moralitas, kemudian jadi dia udah bisa mengenali aturan atau belum, kemudian relasi, bagaimana dia berhubungan, seksualitas, mengenali kondisi seksnya, dan seterusnya, ada 6 ranah gitu. Nah, itu mungkin bisa nanti belajar gitu, karena banyak sekali sekarang buku-buku yang sudah mengenalkan itu gitu, terkait dengan tumbuh kembang kesehatan jiwa anak per usia. Seksual misalnya ya, bagaimana anak 0 sampai 2 tahun itu harus dekat dengan ibu. 2 sampai 7 tahun itu harus dekat dengan ayah dan ibu. Karena itu waktunya bermain-main dan moralitasnya saat itu adalah istilahnya self hedon. Anak itu ngikuti aturan yang nyaman buat dirinya. Nanti di usia 7 sampai 10 tahun anak laki-laki harus dekat dengan ayahnya. Karena di usia itu waktunya handover, waktunya dia ngelihat, oh ternyata jadi anak laki-laki itu gini. Sebaliknya, anak perempuan harus dekat dengan ibu, jangan sampai anak laki-laki di usia 7 sampai 10 datang ikut ibu ke salon atau mungkin kemana secara seksualitas, itu tidak tepat. Nanti di usia 10 tahun ke atas itu maka harus switching, yang laki-laki dekat dengan ibunya, yang perempuan harus dekat dengan ayahnya. Supaya apa? Supaya anak laki-lakinya dia tahu bagaimana memperlakukan perempuan, dan pacar pertama anak perempuannya adalah ayahnya. Kayak gitu-gitu, itu secara seksualitas. Secara moralitas ada lagi, kemudian secara itu bisa dipelajari, banyak sekali parenting-parenting yang sudah memperkenalkan, kita bisa lakukan gitu. Terus intinya adalah PR-PR yang mungkin dulu belum dikerjakan, bisa kita kerjakan sekarang, percepatan dan kutip, sembari kita memastikan kebutuhannya yang sekarang itu bisa kita penuhi. Kalau istilahnya BIAN, bulan imunisasi anak nasional, ini adalah imunisasi kejar gitu. Nah, kita melakukan stimulasi psikologi kejar pada anak-anak. Demikian. Terima kasih dokter atas jawaban pertanyaannya. Apakah sudah menjawab bagi mama yang bertanya? Monggo open mic kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, mama sekalian bisa open mic langsung dan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari pertanyaan kedua. Ini saya bacakan ya dok ya. Saya sempat mengalami stres di awal kehamilan, takut bahwa bayi saya tidak tumbuh dengan sempurna. Makin ke sini saya melakukan screening untuk memastikan tumbuh kembang bayi saya. Alhamdulillah dinyatakan sehat, namun saya tidak bisa menghalau pikiran-pikiran negatif itu. Saya takut nantinya akan berpengaruh pada kondisi saya. Apa yang harus saya lakukan ya dokter? Oke, rasa takut dan perasaan optimis itu mestinya seimbang ya. Kalau menurut ahli itu ibaratnya dua sayap burung gitu ya. Karena kalau itu nggak seimbang, burungnya nggak bisa terbang. Dan satu-satunya yang bisa membantu itu seimbang itu adalah perasaan cinta. Jadi cara paling mudahnya adalah memberikan sepenuhnya rasa sayang kita pada anak ini. Ya, rasa sayang yang itu ditumbuhkan, yang tidak sekedar kita berharap akan muncul dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, perasaan seperti itu seringkali karena kadang kita merasa tertuntut dengan diri kita sendiri. Nah, di saat-saat seperti itu, ibu bisa ngobrol dengan pasangan, ya. Bagaimana rasa takutnya, bagaimana rasa cemasnya, dan ibu bisa minta tanggapan apa yang ibu harapkan dari pasangan. Jadi mas, nanti kalau aku bilang begini, mas jawabnya begini, boleh ngomong seperti itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jika memang itu sudah kayak overwhelm, ya kayak kewalahan banget, kayak misalnya sebuah ember ya, itu sudah tumpah-tumpah airnya, rasa takutnya, rasa cemasnya, ibu boleh datang ke ahli. Ibu bisa datang ke psikolog, ya, ke psikiater, dan dijamin ibu nggak akan dikasih obat yang kalau ibu takut ya, kalau saya kenal kasih obat dan sebagainya, enggak ya. Ibu butuh orang ketiga untuk membantu ibu melihat dari sudut yang berbeda.
gitu. Mungkin butuh beberapa kali konseling karena di saat-saat seperti itu dijamin ada banyak sekali distorsi-distorsi yang ibu punyai. Mulai dari jam to conclusion, langsung lompat kesimpulan, ngelihat sesuatu langsung nyambungkan ke diri ibu, kemudian ngelihat sesuatu itu hitam dan putih, kemudian namanya itu generalisasi, ada berita bayi meninggal langsung dikaitkan dengan diri kita dan seterusnya. Distorsi-distorsi itu nggak akan mudah untuk kita kelola sendiri kalau kita nggak dibantu oleh pihak ketiga ahli kesehatan jiwa. 3 hal tadi semoga membantu. Ya, terima kasih sekali dokter. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus, luar biasa. Saya boleh izin menambahkan ya dokter? Jadi Boleh. bagi pertanyaan yang pertama dan kedua Mama Tantri ya, nah itu kita dari Mer Moms Club itu menyediakan paket ANC, yaitu untuk membantu proses sebelum kelahiran. Jadi pemeriksaan kehamilan selama kehamilan sebelum kelahiran. Nah, untuk bagi teman-teman yang bergabung di Mer Moms Club itu mendapatkan diskon khusus, jadi bisa mulai mencari tahu nih bagaimana cara mengurus membership dari RSIA Kendang Sari Mer. Nanti kita akan bantu dari customer care kami. Nah, itu bisa juga membantu kita untuk mengenali bagaimana apakah kita itu merasa stres, apakah kita butuh pertolongan, seperti itu. Itu juga bisa membantu mama-mama sekalian dalam masa kehamilan supaya jauh lebih rileks, lebih siap. Karena stres itu biasanya muncul karena rasa tidak tahu atau masih kekurangan pengetahuan yang lain, jadi kita akan stres. Nah, untuk ini pertanyaan selanjutnya bisa dari Mama Farida, yaitu perasaan sedih hingga menangis yang muncul selama mengeluh kehamilan seperti nyeri, kecapean, apakah masih wajar ya dokter? Bisa dibantu? Ya dokter, ada pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga, ini menutup dari pertanyaan sesi tanya jawab saat ini ya dokter? Iya, oke. Iya, Oke. Kalau kecapean ya, itu wajar banget ya, bikin kita stres, bikin kita nggak nyaman. Makanya tadi saya bikin tabel yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mencegah itu penting banget ada antenatal minimal 4 kali, terus kemudian ketika usia kehamilan 20 minggu udah mulai ngelihat tempat kita bersalin, itu penting banget untuk mencegah stres itu berkepanjangan. Dan yang paling penting juga pastikan dukungan dari pasangan itu ada dan hadir. Oke, saya mohon maaf banget ya, ini pas kebetulan tempat saya transit, sudah waktu sholat, sehingga ada adzan yang masuk. Pesannya bahwa perasaan yang seringkali membuat kita cemas, kadangkala itu justru dari antisipasi yang berlebihan. Jadi ingat bahwa ibu telah menjadi ibu yang berusaha. Ibu ini wanita biasa gitu, yang mungkin sekali juga tidak sepenuhnya bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, ketidaksempurnaan celah-celah bug-bugnya kalau di istilahnya bug ya, kalau istilahnya orang di dunia komputer itu adalah hal yang wajar yang sebenarnya itu jadi semacam imunisasi buat tumbuh kembang anak kita. Berusaha, kemudian punya batasan buat diri kita, kalau udah overwhelm istirahatlah gitu ya. Kemudian juga punya waktu jeda ya. Kalau capek banget stop, dan yang terakhir punyai waktu-waktu untuk katarsis. Untuk ngobrol, cerita dengan pasangan, dengan ibu, dengan saudara perempuan, dengan teman-teman sekerja, dan jika diperlukan bisa dengan ahli kesehatan jiwa, psikolog maupun psikiater. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih sekali dokter atas jawaban dan masukannya untuk kita semua. Ini sangat berguna juga bagi saya sebetulnya dokter. Untuk mama-mama yang lain dari Merdos dan Moms Club,
itu ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti akan kita bantu jawab ya dokter ya. Untuk dari dokter Eka Catur, sesinya boleh kita akhiri teman-teman. Mohon Terima maaf kasih banyak, terima kasih banyak. Mohon maaf. bisa jawab langsung oleh dokter Eka. Nanti kita akan bantu jawab dan Nanti saya mau boleh teman-teman disampaikan mewakili ke Merdos. Ya, boleh disampaikan ke saya oh, atau boleh juga DM di IG saya ya, oh, @dr.catur. iya, betul sekali. Jadi bagi teman-teman, bagi Merdos kalian, bisa langsung DM dan add dari sosial media Dr. Eka Catur di IG beliau. Dr. Eka Catur ini sangat luar biasa terbuka, teman-teman. Jadi bisa kita berbagi secara langsung di media sosial beliau. Terima kasih Dr. Eka Catur atas kesempatan. Sama-sama. Ya. Sehat semua ya. Terima kasih dokter, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke game ya teman-teman. Dari game kali ini kita akan ada beberapa door prize dan hadiah yang akan kita bagikan untuk Moms Club dan Merdos kalian. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, siapa yang mengetahui nama dari Direktur RSIA Kendang Sarimer? Boleh langsung dijawab. Yang mengetikkan jawaban di kolom chat bisa mendapatkan hadiah. Atau boleh dibantu angkat tangan teman-teman, bisa raise hand. Oke. Jadi ada pertanyaan nih untuk mendapatkan hadiah dari kita. Pertanyaannya adalah, siapa nama dari Direktur RSIA Kendang Sarimer? Mengetahui nanti akan dapat jawaban, akan mendapatkan hadiah dari kita, hadiah spesial. Baik, Bu Lulu sudah menjawab ya. Terima kasih Bu Lulu Farida ya. Baik, kita save jawabannya dan jawabannya benar. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu, kapan ulang tahun RSIA Kendang Sarimer? Tanggal berapa? Oke, kita open mic saja ya teman-teman. Bagi yang mengetahui bisa langsung open mic, bisa langsung raise hand. Nanti kita bantu jawab. Oke. Sudah ada yang menjawab? Untuk pertanyaan kedua, kapan ulang tahun Mer? 8 Agustus Tahun? 2014. Oh, baik sekali, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk hadiah ketiga nih, pertanyaannya adalah, apa kepanjangan dari MMC? Langsung open mic ya teman-teman. Bagi Merdos bisa sekalian langsung menjawab. Moms Club. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Hadiahnya akan kita bagikan dan kita kirimkan langsung untuk bagi peserta yang sudah menjawab ya. Yang keempat nih, sebutkan 3 keuntungan menggunakan MMC. Langsung open mic, siapa yang bisa dibantu untuk menjawab ya. Ada yang tahu jawabannya? Oke, baik. Sepertinya ini ya, tidak ada yang bisa menjawab secara gamblang. Saya ubah nih pertanyaannya. Alamat lengkap Rumah Sakit Kendang Sarimer di mana ya? Jalan IR Soekarno nomor 2. Siapa dulu nih? Yang open mic siapa duluan? Pendaftaran. Boleh raise hand? Oke. Jalan Insinyur Soekarno nomor 2, Bu.
Oh, betul sekali Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa keuntungan dari membership MMC? Tahu sih. Seperti Dia dapat diskon, Bu. pertanyaan yang keempat tadi. Apa? Ada diskon untuk cek lab, terus Betul? diskon untuk ibu ini periksa kandungan, sama Betul? ada nanti voucher persalinan. Betul sekali. Terima kasih atas jawabannya ya. Ternyata tahu ya jawaban dari keuntungan menggunakan MMC. Jadi MMC itu ada diskon untuk bagi membership dan ada pemeriksaan lab juga, pemeriksaan premarietal dan ada pemeriksaan selama kehamilan. Terima kasih. Untuk hadiahnya kita akan kirimkan ke semua peserta menyusul ya teman-teman. Kita akan kirimkan segera. Mohon ditunggu. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua dari narasumber yang kedua kita, yaitu Dr. Rozi. Dr. Rozi spesialis OBGYN dan ginekologi. Baik. Apakah Dr. Rozi sudah siap memberikan materinya? Ya. Iya, baik. Terima kasih. Selamat siang, dokter. Ya, siang. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Dalam kesempatan kali ini, monggo dokter silakan memberikan dan berbagi materi untuk acara live talk show hari ini. Iya, jadi apa nih dokter pesan-pesan dan apakah ada masukan dari MEMS Mom Club atau Merdaus untuk tema kali ini, stres? Ya. Dan ya, monggo dokter. Ini hal yang menarik ya untuk dibahas ya, karena memang sebenarnya stres ini kayak bisa dibilang jarang dibahas karena abstrak istilahnya ya. Jadi setiap orang punya persepsi yang berbeda dan punya adaptasi yang berbeda terhadap stres. Nah, pada kehamilan khususnya sebenarnya stres ini sangat mempengaruhi. Dia bisa terjadi pada sebelum hamil, saat hamil maupun pasca melahirkan. Nah, seperti itu. Paling sering itu penyebab biasanya disertai terjadi pada pasca melahirkan. Memang karena secara mekanisme biasanya setelah bayi lahir ya namanya postpartum depression atau istilah lain yang lebih parah postpartum blues. Nah, seperti itu ya. Nah, ini biasanya disebabkan karena ada perubahan hormon ya, di mana hormon estrogen dan progesteron sebenarnya setelah melahirkan itu akan menurun. Nah, ketika menurun ini itu memicu stres. Ada perubahan mood dari gara-gara hormon estrogen dan progesteron menurun. Nah, ini sering terjadi postpartum blues. Nah, sedangkan kalau saat kehamilan biasanya ini stresnya ini terjadi karena memang kurang persiapan sebelum hamil terutama. Kurang persiapan kurang siap untuk hamil biasanya, dan belum tahu bagaimana untuk mencari pengalaman ketika hamil, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa terjadi, terus persalinannya bagaimana, biaya berapa, dan itu juga cukup membuat stres. Jadi memang sangat mempengaruhi, sehingga sebenarnya kehamilan ini merupakan sebuah proses yang idealnya harus dipersiapkan sebelum hamil ya, jauh-jauh hari istilahnya. Bahkan di beberapa literatur menunjukkan bahwa sebelum hamil itu idealnya nggak cuma untuk mengenali apakah bagaimana apa saja yang perlu disiapkan untuk hamil, lalu selain itu juga perlu untuk mengetahui kira-kira ada faktor resiko nggak, aman nggak seorang ibu untuk hamil. Nah, itu yang perlu disiapkan. Kalau memang sudah siap istilahnya, perlu dievaluasi pemeriksaan laboratorium juga untuk mengetahui apakah ada faktor risiko pada kehamilannya, faktor risiko ibu, jangan-jangan anemia seperti itu, kurang darah. Nah, itu lebih baik kalau memang ada gangguan, lebih baik diterapi dulu baru hamil. Seperti itu sih, harus persiapan. Paling tidak sebenarnya 3 bulan sebenarnya minimal 3 bulan seperti itu. Iya, ya. Betul sekali. Ya, bagi teman-teman Merdos, apakah ada pertanyaan untuk bisa dibantu menjawab nih langsung oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan etomaternal ya dokter?
Monggo, silakan. Iya. Apakah ada pertanyaan langsung? Oke, tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Jadi dokter, untuk mengatasi stres sendiri dokter, saat kita mengalami kehamilan nih, kan kita kadang-kadang ada yang perasaan itu tidak kenal bahwa kita sendiri tuh saat itu sedang stres. Nah, itu bagaimana ya dokter? Apakah kita bisa dibantu mengatasi itu? Ya. Nah, untuk sebuah stres sendiri memang kita kalau umpamanya mengalami kadang susah untuk mengenali ya. Umpamanya seorang ibu susah tidur, terus selalu gelisah, itu juga salah satu tanda-tanda stres sebenarnya. Kalau memang seperti itu, mungkin perlu untuk melakukan pemeriksaan ya, bisa di dokter kandungan maupun ke psikolog atau psikiater, ya, bisa melakukan pemeriksaan, bahkan ada scoring khusus untuk mengetahui kira-kira level stresnya seberapa parah nih ceritanya. Kalau memang stresnya memang levelnya lumayan tinggi, istilahnya ya butuh konsultasi. Tapi masalahnya konsultasi jangan cuma ibunya saja, tapi juga kalau bisa sama suami. Contoh, umpamanya ibunya stres nih, susah tidur dan lain sebagainya, tapi ternyata di rumah sering ditinggal kerja, perhatian suami kurang. Nah, itu juga mempengaruhi juga. Sehingga stres ini jangan dijalani sendirian, istilah pasti akan depresi, malah maka akan tumbuh jadi lebih parah istilahnya. Dan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi pada kondisi kehamilan. Nah, itu yang strategi-strategi itu yang bisa dilakukan. Jangan malu untuk konsultasi, jangan ragu untuk konsultasi, karena memang untuk mengatasi stres itu tidak sesimpel umpamanya mual dikasih obat anti mual gitu, tidak sesimpel itu, tapi harus kita gali kira-kira penyebabnya apa, dan juga perlu konsultasi lebih jauh dan bahkan dukungan dari keluarga sekitar seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi perlu sekali ya dokter untuk mengenali stres sendiri itu bagaimana. Nah, Ya. Punten dokter, mohon maaf, apakah ada nih dari pasien-pasien yang datang untuk konsultasi ke dokter untuk ANC itu mengalami depresi? Dan sejauh mana ya dok untuk bahayanya kepada janin yang dikandungnya? Ya. Contoh kalau umpamanya sebenarnya selama ini kalau pasien datang itu memang tidak pernah bilang, "Dok, saya stres, Dok." Nah, jarang sekali. Karena memang untuk mengetahui itu susah, sangat susah. Dan apa istilahnya, bagaimana cara mengetahui, sebenarnya harus dianalisis kira-kira gejalanya apa aja. Susah tidur paling sering susah tidur. Terus setelah itu setelah kita gali kira-kira ada masalah atau tidak, kira-kira ada partnernya yang mendukung untuk Proses kesembuhan. ada partner sekitar yang mendukung atau tidak, itu juga akan mempengaruhi. Ya itu sih sebetulnya yang krusial sebenarnya. Dan kalau beberapa kasus, kalau memang contoh nih ada kasus ya di mana stres, terus efeknya bagaimana ke kehamilan. Nah, untuk kehamilan sebenarnya stres itu akan secara tidak langsung akan mempengaruhi. Yang pertama, biasanya stres juga, depresi itu juga akan mengalami, beberapa pasien sering mengalami tidak mau makan, seperti itu ya. Ada yang malah makannya berlebihan, nyemil, seperti itu. Bisa bayangkan, tidak mau makan berarti nutrisi yang ke bayi juga akan berkurang, tumbuh kembang bayi juga akan terganggu, seperti itu. Bahkan kalau nyemilnya terlalu banyak, bayinya akan terlalu besar, bahkan bisa menyebabkan gangguan metabolik pada ibu seperti diabetes. Lalu salah satu yang lain ya istilahnya ya, umpamanya biasanya stres disertai dengan kurang tidur, kurangnya istirahat, dan itu juga akan mempengaruhi sirkadian atau siklus tidurnya ibu hamil, dan bahkan itu menyebabkan proses peradangan di tubuh ibu akan meningkat, dan bahkan bisa kalau terjadi dalam jangka waktu berbulan-bulan dapat menyebabkan resiko tekanan darah tinggi pada kehamilan atau preeklamsia. Jadi sangat luas dari hal stres yang tidak kerasa istilahnya, itu ternyata dapat memberikan impact yang besar terhadap kehamilan. Nah, ini yang perlu diketahui, yaitu sih. Iya, terima kasih Dokter Rozi. Lalu dokter, apakah ya perasaan terlalu bahagia itu
menjadi cenderung membuat kita juga cepat jatuh untuk depresi, seperti itu dokter. Apakah benar ya? Ya, sebenarnya tidak sesimpel itu sih. Terlalu bahagia itu juga tidak apa ya, bukan Patokan gitu ya? iya, bukan patokan istilahnya. Kalau Patokan. hamil cari mood yang enak, mungkin maksudnya bisa memposisikan diri dan mendapatkan kebahagiaan, senang gitu, biasanya kehamilannya lancar-lancar aja. Cuma kalau apa namanya, apakah itu jadi patokan akan menyebabkan stres? Enggak. Karena memang beda biasanya. Dan kalau terjadi saat apa namanya, pasca melahirkan, biasanya karena hormonal. Kalau Iya, hamil betul. terjadi perubahan hormonal yang ekstrim memang, sehingga ada perubahan yang signifikan itu juga bisa memicu sebenarnya untuk terjadinya depresi atau stres juga. Iya, betul sekali dokter. Jadi memang perasaan itu kita sendiri yang kontrol ya dokter. Tidak Ya, bisa orang lain yang mengontrol. Jadi apapun faktor stres yang ada di luar maupun di dalam itu yang kita kondisikan. Kita punya faktor stres ada 2, betul ya dokter? Dari ya, dalam kita sendiri dan dari lingkungan luar. Nah, itu yang bisa kita kontrol. Jadi bagi kita yang mempersiapkan kehamilan atau sedang menunggu proses kelahiran, itu kita sendiri. Apakah kita merasakan bahwa kita ini butuh pertolongan. Kalau kita butuh pertolongan, kita tidak perlu malu ya dokter untuk datang ke petugas yang jauh lebih bisa membantu kita, dan kalaupun misalnya kita butuh dukungan keluarga, kita juga bisa sharing ke keluarga. Baik, terima kasih ya dokter. Untuk ya. pertanyaan nih dokter, ada pertanyaan dari salah satu merdos. Nah, dokter, saya selalu khawatir tentang kondisi kehamilan saya mengenai riwayat keguguran yang berulang. Saya takut terjadi kondisi macam-macam yang akan terjadi terhadap janin. Nah, dan selalu senang ketika selesai periksa ke dokter, tapi perasaan yang khawatir itu terulang lagi. Bagaimana ya dokter? Ya, Ya. biasanya memang pasti trauma ya. Istilahnya ini berasal dari trauma sehingga terjadi cemas ya, cemas. Dan bagaimana mengatasinya? Sebenarnya yang pertama kita harus tahu dulu ya penyebabnya apa dulu, penyebab keguguran berulangnya. Kalau memang sudah ketahuan penyebabnya apa, terus apakah sudah diterapi dengan baik? Kalau seandainya sudah diterapi dengan baik, dilihat pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Kalau mau dilihat pertumbuhan-perkembangannya bagus, aliran darahnya bagus, tumbuh kembang bagus, bayinya umek, gerak bagus, ya sebenarnya tidak ada masalah, tidak perlu khawatir sebenarnya. Dan mungkin untuk membuat lega sebenarnya biasanya salah satu parameter untuk mengetahui kesejahteraan janin itu adalah gerak bayi. Gerak bayi yang dinilai terutama ketika saat malam hari, karena saat malam hari ini biasanya akan akan kerasa. Biasanya antara jam 8 sampai jam 10 bayinya akan gerak-gerak aktif. Nah, itu sebenarnya salah satu tanda di mana bayi pertumbuhan perkembangannya nggak ada masalah, bayi tidak ada tanda-tanda kekurangan oksigen. Dan itu bisa dijadikan patokan. Memang banyak sekali ibu hamil melihat ketika OSG bayinya istilahnya kangen ya, kangen pengen lihat bayi seperti itu, sebenarnya jadi lebih lega. Tapi ibu tidak usah khawatir, ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengetahui kesejahteraan janin seperti menghitung gerak bayi, itu bisa dijadikan patokan. Ya itu sih maksudnya untuk meyakinkan bahwa bayinya dalam kondisi sehat, dan bayi itu diajak ngobrol aja, tidak masalah. Bayi bisa mendengar kok, bayi bisa mendengar dan itu akan meningkatkan bonding. Bahkan dengan ibu ngajak ngobrol sendiri, bayi bisa mendengar, meningkatkan bonding, itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi, pertumbuhan otak bayi terutama. Dan bahkan beberapa penelitian distimulasi dengan menggunakan musik, itu juga musik yang bukan musik keras seperti musik rock ya. Ya musik yang satu itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak, dan bahkan biasanya akan lebih aktif. Nah, itu mungkin dicoba aja. Jadi komunikasi dengan bayi dengan cara menghitung gerak bayi dan diajak ngomong istilahnya, itu juga mungkin akan membuat lebih lega lah, bahwa bayi dalam kondisi aman. Tetapi kalau seandainya memang dalam
waktu malam hari mau tidur dievaluasi bayinya ternyata geraknya menurun dalam 2 jam kurang dari 10 seperti itu, yaitu hati-hati harus langsung diperiksakan lebih awal seperti itu. Jadi istilahnya kayak gini, nggak usah terlalu takut tapi berhati-hati. Nah seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih dokter, ada lagi pertanyaan seperti ini. Dokter Rozi, dari sebelum hamil, saya juga sering mengalami insomnia. Dan ketika hamil tidak berubah, walaupun kondisi badan lelah, itu juga tidak berubah dokter. Bagaimana ya dokter cara mengantisipasinya? Ya, ini biasanya memang susah ya. Berarti ini istilahnya sebelum hamil sudah mulai ada stresor ini. Sebelum hamil itu sudah mulai ada stresor. Sama seperti ada pasien saya di mana dia emang aktif sekali bekerja ya, aktif sekali bekerja, bahkan sampai hamil pun juga aktif, bahkan sudah mau lahiran pun masih saja bekerja dengan ada beberapa target pekerjaan yang harus dipenuhi. Ya itu stresor itu yang penyebabnya istilahnya ya. Jadi stresornya dari luar berarti. Yang harus diketahui kalau memang stresornya dari luar ya harus diselesaikan. Selesaikan ini kan masalahnya sangat luas ya. Kalau memang ada masalah pekerjaan ya mungkin harus mulai bisa mendelegasikan tugas, bisa mendelegasikan pekerjaan ke teman sejawat atau bahkan kalau sudah mulai hamilnya sudah besar ya harus bisa mendelegasikan, karena kalau memang kita tidak bisa mendelegasikan, kita bagaimanapun akan tetap memikirkan lingkungan sekitar atau tugas-tugas yang dibebankan ke kita, yaitu ya akan tetap menyebabkan susah untuk menerima susah untuk tidak stres istilahnya seperti itu ya. Karena walaupun tidak perlu gangguan hormon istilah itu sudah stres dari awal, sehingga harus ada strategi khusus. Mungkin untuk seperti ini harus diskusinya tidak cuma sendiri ya, harus diskusi dengan suami juga, karena istilahnya harus ada tempat sharing istilahnya, harus ada tempat sharing dan bahkan kalau memang sharingnya ini tidak cuma sama suami saja, tapi juga kadang ke dokter kandungan, psikolog, psikiater, atau bahkan kalau memang stresnya berada di tempat kerja ya sharing dengan yang biasanya di divisi HRD ya mungkin ya, di divisinya untuk bagaimana mengatasi, bagaimana mendelegasikan tugas, seperti itu sih. Harus dibicarakan dengan baik-baik, karena ya susah juga, walaupun sebelum hamil sudah banyak hal yang menyebabkan insomnia, stres, karena ya hamil pun pasti akan tetap ada kalau memang masalahnya masih ada, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih dokter. Oke, dokter, untuk sesi konseling kali ini, terima kasih sekali atas kesempatannya dokter, kita bisa berbincang langsung dengan Dokter Rozi dan bisa mendapatkan jawaban dari Dokter Rozi. Terima kasih sekali ya dokter. Ya. Jadi untuk menutup ya dokter, dari sesi kali ini, untuk teman-teman Merdos kalian, bisa konsultasi juga secara langsung nih, datang ke Rumah Sakit Kendang Sarimer, menemui dokter yang luar biasa, Dokter Rozi. Jadwal Dokter Rozi ada dari hari Senin jam 18, hari Senin, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 18 malam. Dari hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu jam 18 malam. Untuk hari Minggu, teman-teman Merdos bisa menemui beliau di jam 9:30 pagi. Betul ya Dokter Rozi? Ya, sama ya, Minggu. Baik. Sama hari Minggu. Iya. Apakah dari teman-teman sebelum kita tutup acara live talk show kali ini, teman-teman adakah lagi yang ingin menanyakan pertanyaan? Jika tidak ada, jadi bagi teman-teman yang tadi sudah menjawab nih pertanyaan dari kami dan mengajukan pertanyaan, bisa WhatsApp ya ke nomor kami. Jadi nanti peserta akan mendapatkan hadiah senilai total jutaan rupiah, akan kami hubungi via WhatsApp. Dan yang sudah bertanya bisa WhatsApp ke nomor berikut ya, di 0811 34 94
388. Jadi saya ulangi sekali lagi, bagi merdos sekalian yang tadi sudah bertanya di sesi live talk show, bisa menghubungi kami di nomor 0811 34 94 388. Baik, terima kasih. Nah, dokter, ada pertanyaan satu kali lagi nih, dokter, boleh ya? Ya. Ya, baik. Sebentar ya, dokter. Saya bacakan terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Jadi dokter, kebetulan suami saya kerjanya offshore. Offshore atau offshore, jadi jarang pulang. Sekarang saya tinggal bersama dengan orang tua. Apakah ketidakhadiran dari seorang suami, dari sosok ayah, berpengaruh dengan tumbuh kembang dari janin ya? Ya. Ya. Berpengaruh atau tidak sebenarnya tergantung bagaimana seorang ibu beradaptasi dengan masalah itu ya. Kalau contoh suami tidak ada tapi kedua orang tua ada, dalam arti mendukung atau mensupport proses kehamilan, sebenarnya tidak apa-apa. Memang apa istilahnya, memang kalau intinya kalau nyaman tidak masalah sebenarnya. Tetapi kalau stres dalam arti suaminya memang mau tidak mau harus kerja jauh, dan ini harus diskusikan sama suami karena memang stresnya ini akan menyebabkan stres ya gitu ya, akan menyebabkan stres dan ya secara nggak langsung akan mempengaruhi tumbuh kembang itu sebenarnya tidak secara langsung, maksudnya gara-gara suaminya di luar kota nggak pulang, bayinya langsung kecil, kalau datang langsung besar, bukan seperti itu, tetapi akan pengaruhi bagaimana nutrisinya yang dikonsumsi, apakah bagus atau tidak, ataukah hal itu menyebabkan ibu jadi kurang tidur. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya mempengaruhi secara tidak langsung. Bagaimana cara mengatasinya? Ini dukungan ini harus dari keluarga sebenarnya, dari keluarga dan dari suami. Contoh, apakah suami bisa pindah kerja seperti itu? Kalau seandainya memang stuck nggak bisa datang seperti itu ya, nggak bisa datang sama sekali, bahkan sampai proses mau melahirkan seperti itu, ya mungkin dia kali ya, mungkin mau pakai menggunakan teknologi saat ini, mau pakai video call seperti itu, kalau kangen, pengen lihat, seperti ya itu yang mungkin bisa digunakan. Atau bahkan ketika lagi USG, kontrol USG, lagi pengen lihat wajahnya atau mendengarkan denyut jantungnya sambil video call, nah mungkin sama suami, nah itu mungkin juga akan membantu mendekatkan dari sisi perasaan supaya lebih lega. Ya itu untuk memanfaatkan teknologi saja. Tapi kalau seandainya memang kehadiran suami apakah langsung pengaruhi? Enggak sebenarnya, tapi faktor stresnya itu yang dapat memicu untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Seperti itu. Terima kasih sekali dokter. Jawabannya sangat masuk ya. Jadi untuk ini, stresor itu kita sendiri yang bisa mengatasi itu. Jadi atas kehadiran suami atau tidak kehadiran suami, itu kita sendiri yang bisa mengenali apakah dengan ketidakhadirannya itu kita butuh bantuan yang lain. Atau kita bisa melengkapi ketidakhadiran suami dengan menelepon, dengan memberikan kabar setiap saat, seperti itu ya dokter ya? Ya. Terima kasih sekali. Jadi setelah ini Merdos, kita akan masuk ke game ya. Tunggu sebentar, saya akan sebutkan pertanyaannya untuk bisa teman-teman jawab. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah nama pembicara kedua kita? Stop dulu, raise hand, dan akan kita sebutkan dulu namanya yang akan bisa menjawab, baru bisa jawab ya. Boleh? Ada yang raise hand? Oke, baik. Atas nama Mama Ivi Tias, baik, silakan menjawab pertanyaannya, Ma. Silakan open mic. Baik, boleh dibuka videonya, Ma? Boleh minta tolong? Open cam dan open mic ya. Baik, Mama Ivi Tias, bisa dibantu untuk open cam dan open mic untuk menjawab pertanyaan dari kami. Oke. Baik,
Pertanyaannya yaitu bisa dijawab oleh peserta yang lain ya, dari Merdes yang lain, yaitu Mama Si Ian Aditya. Sari. Iya. Si Aditya. Mohon maaf. Atas nama Mama Iyanti Wilyasari, boleh open cam dan open mic untuk membantu menjawab pertanyaan kita. Jawabannya Dokter Rozi Aditya A, SPOG. Kebetulan dokter saya juga. Luar Saya biasa. Terima kasih Mama Iyanti Wilyasari. Terima kasih banyak atas ini ya, Iya. baik. Untuk ini ya, memberikan pertanyaan yang lain, kita jargon terlebih dahulu dari jargon RSIA Kendang Sarimer. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, dari games kali ini, pertanyaan kedua, jargon RSIA Kendang Sarimer, boleh dibantu jawab, boleh raise hand dan open cam, open mic. Kita akan membacakan siapa yang bisa menjawab. Baik, sudah ketemu namanya nih, atas nama Bu Silvi. Boleh dibantu jawab, Bu? Boleh open cam dan open mic? Demi Bunda dan buah hati tercinta. Betul sekali, Bu Silvi. Terima kasih atas partisipasinya ya dan menjawab pertanyaan kami kali ini. Oke, kita akan segera. Oke. Ada satu kali lagi pertanyaan nih bagi Merdos sekalian. Siap-siap ya. Iya, baik. Jadi ini adalah pertanyaan untuk Dokter Rozi. Masih ada satu kali lagi, Dokter. Mohon izin ya. Ya. Dokter, pertanyaannya saya bacakan. Dokter, apakah stres bisa memicu preeklamsi? Oh ya, bisa. Tadi stresnya itu biasanya menyebabkan gangguan sirkadian ya. Akan gangguan tidur, siklus tidur. Itu akan meningkatkan terjadinya peningkatan peradangan. Peradangan pada tubuh ibu hamil. Peradangannya itu secara dalam jangka waktu berlama itu akan menyebabkan pembuluh darah itu mengalami penyempitan sehingga tekanan darahnya akan tinggi dari situ. Dan bahkan mungkin secara mekanismenya sangat kompleks sekali, tetapi dia juga tidak cuma menyebabkan gangguan pembuluh darah saja, tapi juga kalau dalam jangka waktu lama gangguan pembuluh darahnya terjadi kerusakan seperti itu ya akan bisa mempengaruhi organ. Jadi panjang, jadi bisa memang seperti itu. Ya, betul sekali. Bagi Merdos sekalian, stres itu sangat bisa memacu preeklamsi seperti apa yang dijelaskan dengan Dokter Rozi. Ketika kita stres, hormon-hormon yang ada dalam diri kita itu mulai meningkat, apalagi hormon stresnya kita ya, Dokter, hormon kortisol. Itu bisa memicu untuk terjadinya preeklamsi. Seperti itu. Nah, untuk menutup nih dari acara live talk show kali ini, mohon izin dokter bisa memberikan closing statement dan pesan-pesan untuk Merdos sekalian. Ya, intinya mungkin sebuah kehamilan, proses kehamilan itu bisa berjalan lancar, itu sangat dipengaruhi oleh persiapan ya, baik sebelum hamil, saat hamil maupun pasca melahirkan. Dan persiapan itu juga tidak cuma dari sisi secara klinis, secara fisik dan laboratoris, tapi juga secara psikologi, di mana peran dari keluarga itu sangat penting dan sangat krusial, dan keterbukaan ibu hamil untuk saling sharing itu juga sangat penting untuk mempengaruhi proses kehamilan supaya lancar. Seperti itu. Terima kasih, statementnya luar biasa. Jadi kita semua perlu sangat persiapan yang mantap untuk mengawali kehamilan, untuk menjalani proses kehamilan sampai dengan
menyambut buah hati kita ya dengan bahagia, dengan kesehatan mental yang sehat, yang prima seperti itu. Jadi teman-teman Merdos sekalian, mohon izin saya pamit undur diri. Saya berterima kasih sekali terhadap Merdos sekalian yang sudah bergabung di acara talk show hari ini, dan sampai jumpa di acara-acara RSIA Kendang Sarimer selanjutnya. Terima kasih kepada pendukung acara pada pagi hari ini, yaitu MS Glow, Mothercare, Tupperware, dan Moringa Good. Terima kasih atas partisipasinya semua. Kami undur diri terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya Dr. Rozi dan Dr. Eka Catur. Terima kasih. Sampai jumpa di acara live talk show selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.